Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu, keluarga besar GPDL Sade Magelang yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur berjumpa lagi pada hari ini di dalam Renungan 79. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat 24. Amsal 10 ayat 24. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan, apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Kita ulangi sekali lagi, apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Saudari keluarga besar GPDL Sade Magelang, pada hari ini kita akan melihat dua kebenaran dari segi firman Tuhan Amsal 10 ayat 24. Ada dua kategori orang, dikatakan orang fasik dan orang benar. Kita melihat orang fasik adalah orang-orang yang sering sekali melakukan kejahatan. Orang fasik adalah orang yang suka melakukan dosa. Orang fasik adalah orang yang mengerti atau tahu tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka memilih keinginan hati mereka, kebenaran mereka sendiri, dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Orang fasik juga seringkali memiliki sikap ingin tampil atau ingin terlihat baik, terlihat sangat bijaksana, terhormat di depan banyak orang. Tetapi mereka pandai menyembunyikan setiap kesalahan-kesalahan atau pelanggaran mereka. Mereka melakukan kejahatan secara sembunyi-sembunyi. Itulah yang dikategorikan dengan orang fasik. Mungkin masih ada hal-hal yang lain yang Bapak Ibu tahu tentang orang fasik. Dan meskipun orang fasik sangat berhasil ya dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pekerjaannya, usahanya, oleh karena pelanggaran-pelanggarannya, mungkin bisa saja dia berhasil, dia kaya, dia meraih keunggulan dalam dunia bisnis karena hasil pelanggaran tipu daya kepada orang lain dan sangat pandai. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan ketika mereka terlihat sukses, terlihat berwibawa, mungkin santun, mungkin juga mereka sangat baik. Seperti orang yang dermawan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Karena orang fasik pun tidak ada satu orang pun orang berdosa yang terlihat dosanya, yang terlihat mencemarkan dirinya. Tentu akan selalu berusaha tampil baik. Baik dari kata-katanya, dari kehidupannya setiap hari. Tetapi ada hal besar yang disembunyikan, yaitu kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dosa yang ada dalam kehidupan setiap mereka. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, ayat 24, apa yang menggentarkan orang fasik itulah yang akan menimpa mereka. Kadang-kadang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di balik kesuksesan, di balik keluar biasaan mereka, ketampanan mungkin, kemolekan, kecantikan yang ditampilkan, baik ketampanan, kemolekan dari penampilan mereka, cara hidup mereka, ya, tampil sebagai dermawan. Tetapi ketika mereka menyembunyikan hal-hal itu, dikatakan mereka juga memiliki rasa gentar, rasa takut di hadapan Tuhan, di hadapan semua orang. Rasa gentar tentang apa saja? Tentu banyak hal yang merupakan kegentaran orang fasik. Salah satunya takut ketahuan akan dosa-dosanya. Karena ketika ketahuan, nama baiknya akan merosot. Mungkin orang tidak lagi tunduk dan menghormatinya. Banyak hal yang mereka takutkan. Takut akan hukuman dan lain sebagainya. Mereka terkadang merasakan kegentaran yang dihantui oleh perasaan-perasaan takut dan gentar akan hal-hal yang akan menimpa mereka. Dan hidup mereka, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun kelihatan sukacita, kelihatan berhasil, namun di dalam lubuk hati yang terdalam, mereka sebenarnya tertindas atau tersiksa dengan rasa gentar, yaitu rasa takut, rasa cemas.
menindas mereka setiap waktu, setiap saat. Di balik sikap mereka yang ingin tampil bijaksana, orang fasik tidak cukup bijaksana untuk memanfaatkan rasa gentar mereka itu, membalikkan hidup mereka, membawa mereka kepada pertobatan yang sungguh-sungguh sehingga mereka tidak lagi menjadi orang fasik. Kadang-kadang orang fasik nyaman dengan keadaannya, dengan keberhasilannya, dengan kesuksesannya, dengan kegemilangannya oleh harta kekayaan yang mereka dapatkan selama mereka melakukan kefasikan, yaitu dosa. Sehingga zona nyaman itu kadang-kadang juga membuat mereka nyaman untuk meninggalkan kefasikan. Dan apa yang mereka takutkan, firman Tuhan katakan itu akan menimpa mereka. Luar biasa hukuman Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukan hanya saja Tuhan yang akan menimpa mereka, tetapi apa yang berasal dari diri mereka, itu buah pemikiran mereka, ketakutan mereka, takut tentang apa saja, itu yang akan kembali menimpa hidup orang yang berlaku fasik di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita melihat tentang orang benar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan Renungan 79 adalah orang benar. Amin. Puji Tuhan. Kita semua berkeinginan untuk membawa hidup kita ini menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama manusia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan tentang orang benar. Bagian B dalam ayat 24 Amsal 10. Keinginan orang benar akan diluluskan. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Keinginan kita orang-orang benar, orang yang tidak melakukan kejahatan, akan diluluskan. Puji Tuhan. Diluluskan dalam arti kata lain, yaitu akan dikabulkan oleh Tuhan sendiri. Orang benar tentu memiliki pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang indah, pikiran-pikiran yang sesuai dengan kebenaran, yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan, tentu segala sesuatu yang baik, yang sesuai dengan kebenaran, karena adalah orang benar, hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Orang tersebut, kita keluarga PDLSA de Magelang, harus hidup di dalam Allah, di mana Allah itu adalah kebenaran. Ketika kita berkata kita orang benar, cara hidup kita pun ya harus di dalam kebenaran, memiliki pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang benar, keinginan-keinginan yang baik di hadapan Tuhan. Tentu keinginan orang benar adalah keinginan tentang hal-hal yang baik, yaitu hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satunya keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, keinginan yang tidak mementingkan diri sendiri. Mungkin Bapak Ibu Saudara keluarga GPDLSA de Magelang punya keinginan sukses dalam berdagang, keinginan sukses dalam pelayanan, sukses di dalam usaha, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Dan saya percaya mungkin tujuan dari keinginan sukses itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika kita sukses dalam pekerjaan, mungkin Bapak Ibu Saudara juga ingin memuliakan Tuhan dengan harta, dengan apa yang kita miliki bagi Tuhan, berbagi berkat dengan orang lain. Itu adalah keinginan-keinginan yang baik di hadapan Tuhan. Bukan mencari kehormatan diri sendiri dan bukan untuk melakukan kejahatan ketika kita diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siapa yang dapat tahu kedalaman hati kita, yang tahu setiap keinginan dan pikiran saya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan? Tuhan sendiri. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, Dia sendiri yang akan tinggal dalam hidup kita. Dia sendiri Allah yang menyelidiki pikiran, hati, dan niat manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita hidup di dalam kebenaran, menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika keinginan kita adalah keinginan yang benar, keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, maka akan dikabulkan, maka akan diluluskan oleh Tuhan sendiri. Sebagai orang-orang benar di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang benar selalu menyerahkan keinginannya kepada Tuhan. Apakah saya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah setiap hari menyerahkan keinginanmu kepada Tuhan? Kalau belum, mari lakukan itu, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan.
Percayakan kepada Tuhan. Filipi 6 ayat 4 dikatakan, apa yang kita inginkan, baiklah kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberkati setiap keinginan hati kita, hidup kita. Orang benar juga selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Di dalam ayat 24 dalam Amsal 10 ini dikatakan harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang fasik itu hanya sementara. Karena bersifat sia-sia. Hanya sebentar kekaguman akan mereka. Tetapi tidak demikian dengan orang benar, akan menjadi sukacita. Firman Tuhan katakan artinya ada kebahagiaan, ada sukacita yang besar di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita adalah orang benar di dalam Tuhan. Orang benar, penjelasannya sangat luas sekali. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang nomor satu adalah hidup di dalam Tuhan. Dan pikiran kita adalah pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus. Orang benar juga tidak mudah kecewa dan menolak berharap percaya kepada Tuhan ketika keinginannya, harapannya belum dijawab oleh Tuhan, belum diluluskan, belum dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika doanya belum dijawab, dia tetap bersukacita, dia tetap bersemangat, bahkan lebih lagi mendekatkan dirinya kepada Tuhan untuk dikabulkan keinginan hatinya. Ia akan semakin bersabar dan penuh pengharapan berserah kepada kehendak Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 berkata demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ketika apa yang diinginkan hati saya dan Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, berbahagialah di dalam Tuhan karena akan diluluskan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPI LSD Magelang yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah dalam keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita mengakhiri renungan kita pada hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang kekal, Allah yang hidup di dalam hidup kami dan menjadikan kami hidup sebagai orang yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini di mana Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak memberikan hidup kami menjadi bagian dari orang fasik, yaitu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu, karena apa yang mereka takutkan akan menimpa mereka. Tetapi bagi kami orang benar, apa yang kami inginkan Engkau akan meluluskannya ya Tuhan. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tolonglah keluarga GPI LSD Magelang untuk selalu berpegang pada perjanjian-Mu dan peringatan-peringatan-Mu. Kiranya mata keluarga GPI LSD Magelang selalu tertuju pada kasih setia-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang kami kasihi dan Allah yang selalu mengasihi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.